Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk beraktivitas. Baiklah, pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya kelas 12 semester 1 dengan materi pokok yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya sajikan terlebih dahulu yaitu contoh karya seni rupa 2 dimensi. Berikut ini adalah karyanya. Diamati dan dinikmati. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu pahami tujuan pembelajarannya. Karena dalam tujuan pembelajaran ini disampaikan gambaran proses pembelajaran yang harus kamu capai. Jadi, setelah mempelajari materi berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi, kamu diharapkan mampu. Yang pertama yaitu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Yang kedua adalah memahami bahan, alat, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Dan yang ketiga, menerapkan jenis, simbol, dan nilai estetis dalam konsep seni rupa. Nah, dalam ketiga tujuan pembelajaran ini, apabila kamu tidak memahaminya, silakan kamu tanyakan kepada gurunya atau kamu cari saja, silakan browsing ya di Google, cari saja apa yang tidak kamu pahami. Berikut ini adalah karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Silakan kamu baca sendiri dan kamu pahami. Ini adalah pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Pengertiannya adalah merupakan kegiatan mencipta karya seni rupa yang dilakukan seniman guna menyampaikan ide atau gagasan yang dipikirkan, dirasakan, dan diceritakan melalui wadah media seni rupa berdasarkan angan dan hayalan senimannya, sehingga dapat tersampaikan makna dan pesan dalam karyanya kepada publik. Di dalam jenis karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi terdapat 3, yaitu gambar ekspresi, seni lukis, dan seni grafis. Mari kita bahas satu persatu. Gambar ekspresi. Gambar ekspresi adalah gambar yang dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi dan persepsi si pembuatnya, tidak dibatasi oleh bentuk, wujud nyata, atau mirip aslinya. Maksudnya adalah dalam menggambar ekspresi ini, ketika si pembuat karya ingin membuat karya, dia tidak dibatasi dengan objek yang berbentuk serupa dengan aslinya, tetapi lebih kepada mengekspresikan dirinya atau berdasarkan imajinasi yang dia miliki. Dia tidak harus membuat objeknya secara mirip dengan objek aslinya, tetapi dia bisa membuat objek itu menjadi sesuatu yang dia inginkan gitu. Nah, dalam proses pembuatan ekspresi ini, jadi si pembuat itu tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang baku, tetapi lebih sifatnya kepada aturan bebas.
Misalnya contoh-contoh gambar ekspresi ini adalah seperti karikatur ya, kartun, animasi, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri gambar ekspresi. Silakan dibaca sendiri. Seni lukis. Secara umum, seni lukis adalah merupakan bahasa yang digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistik maupun ideologis dengan menggunakan unsur, garis, dan warna untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dan kondisi subjek seseorang. Jadi, seni lukis itu merupakan salah satu jenis dari seni visual yang hanya bisa dinikmati dengan indera penglihatan. Secara teknik, berkarya seni rupa dua dimensi, seni lukis menggunakan teknik menggores, yaitu di mana unsur utamanya adalah garis. Nah, garis ini banyak sekali tipenya ya. Kalau dikembangkan ada yang garis lengkung, gelombang, ya, acak, garis lurus, vertikal, horizontal, diagonal, dan segala macam. Nah, itu kalau dikembangkan dengan gaya melukis, digunakan dengan cara menggores oleh tangan, tergantung skill dari tangannya seseorang untuk membuat sebuah karya. Goresan-goresan tersebut kalau dilatih dengan baik maka akan menghasilkan sebuah karya yang baik pula gitu. Tergantung kepada seseorang tersebut apakah mau untuk melatihnya atau tidak. Berbicara tentang seni lukis tentu butuh waktu pembahasan yang sangat panjang karena tidak cukup dalam waktu singkat untuk membahas seni lukis. Maka dari itu saya menganjurkan kepada kamu untuk mencari sumber tentang seni lukis di Google. Silakan kamu cari saja. Berikut ini beberapa aliran seni lukis, diantaranya yaitu naturalisme, ekspresionisme, surrealisme, romantisme, kubisme, dan masih banyak sebenarnya aliran-aliran dari seni lukis ini. Namun saya akan bagikan linknya untuk bisa kamu pelajari sendiri tentang pengertian, ciri-ciri, dan sebagainya dalam aliran seni lukis. Seni grafis. Seni grafis merupakan cabang seni rupa dua dimensi yang menggunakan alat cetak untuk membuatnya. Contohnya sablon, spanduk, stempel. Nah, dalam seni grafis ini yang namanya teknologi tidak bisa ditinggalkan. Karena di dalam berkarya seni grafis, 90% alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya yaitu yang berkaitan dengan mesin atau teknologi. Perlu kamu ketahui untuk menguasai pembelajaran berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi, kamu tidak boleh berfokus pada materi yang disampaikan dalam video ini aja. Sebenarnya kamu harus cari sumber lain dan berani mencoba untuk menjelajahinya. Sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka usahanya pun harus maksimal pula. Begitu juga dalam pembelajaran ini, dibutuhkan kemandirian dalam belajar karena belajar mandiri akan lebih banyak hasilnya dibanding dengan belajar yang ketergantungan. Contohnya apa sih? Bila kamu selalu berharap kepada orang lain, misalnya guru kamu, teman kamu, yang dijadikan pedoman dalam belajar, maka hasilnya tidak akan banyak dan kemampuanmu pun tidak akan berkembang, alias wawasan kamu ya segitu-gitu aja, sesuai gurumu dan temanmu tadi. Nah, perlu kamu sadari yang namanya belajar itu harus timbul dari hati dan kemauan yang kuat untuk mencari ilmu. Di sini dalam hal ini
kemandirian belajar yang harus kamu tingkatkan. Gak tahu caranya bagaimana belajar mandiri itu? Di video selanjutnya saya akan bagikan cara-cara belajar mandiri yang dapat meningkatkan wawasan.